jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah offline loh. Tapi juga kita harus tetap menggunakan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kita harus membasuh kaki kita di tempat yang sudah disediakan. Dihimbau untuk tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Jadi untuk keamanan bersama ya. Yang ketiga, kita juga harus antri di tempat cuci tangan. Kita akan diarahkan untuk membasuh tangan kita di wastafel yang sudah disediakan. Di situ akan ada aser yang menghimbau saudara-saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, kita akan melakukan pengecekan suhu. Bagi saudara-saudara semua yang suhu tubuhnya di atas 37,5 akan dikarantina sementara untuk menurunkan suhu tubuh dulu. Dan apabila suhu tubuh tetap 37,5, maka kami akan menghimbau saudara semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut ibadah offline tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, dihimbau untuk tetap mengadakan ibadah online di rumah. Juga untuk usia 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, kami menghimbau untuk mengadakan ibadah online dulu di rumah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Yang kelima, kita akan memasuki ruang ibadah yang akan diantar oleh asir dan kita tidak boleh duduk berpindah-pindah. Jadi kita duduknya akan sendiri-sendiri dan tidak diperkenankan untuk memindahkan kursi dan pindah tempat duduk. Yang keenam, setelah ibadah selesai, kita akan diarahkan untuk menuju pintu utama. Setelah itu kita harus pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh berkerumun di depan ataupun di tempat parkir ya. Jadi selama kita ibadah offline, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali kita jumpa dalam ibadah raya dan pada pagi hari ini kita akan berdoa supaya hadirat Tuhan nyata, khususnya bagi Anda yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami naikkan syukur kami. Engkau peliharakan kami hari lepas hari sampai saat ini. Dan hari ini Tuhan, ketika kami sama-sama bersatu hati, satu roh, kami beribadah. Meskipun secara tubuh jasmani kami terpisah. Kami ada di rumah masing-masing, tetapi di dalam roh kami satu. Dan kiranya ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah raya pada pagi hari ini di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Berdoa untuk para pemusik, berdoa untuk para pemuji, worship leader maupun singers. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan jadikan Tuhan ibadah kami berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kalau nanti firman Tuhan diberitakan, hati kami terbuka. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, sehingga kami akan makan dari roti hidup dan dikenyangkan oleh kebenaran yang memerdekakan itu. Urapi hamba-hamba-Mu semua yang terlibat dalam pelayanan, juga yang ada di belakang layar, yang melayani akan perekaman, sound system, semuanya Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan kami serahkan seluruh rangkaian ibadah raya kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah. Mari siapkan hati kita, bawa hati yang bersyukur, bawa hati kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita beribadah dengan segenap hidup kita. Tuhan hadir
di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Penuhilah hati kami dengan hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami rindu Kau penuhi akan hidup kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kau memenuhi seluruh kehidupan kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
setiap kita ketika kita memuji Tuhan. Hadirat Tuhan turun ke atas keluarga kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu. Ini yang kami rindukan dalam hidup kami. Oh, hadirat-Mu ya Tuhan, terus menerus Tuhan. Oh, rabadakaralarabah. Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kuasa. Engkau Allah yang kudus, kami hormati kekudusan-Mu, kami hormati Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini. Tiada seperti-Mu, Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Mari hormati Dia, katakan Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau
Kudus, kudus, mulialah nama. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Oh, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Kasih-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan berdoa pagi hari ini untuk tim musik kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat teman-teman kami yang melayani di tim musik Tuhan. Kami bersyukur buat mereka yang mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Engkau dalam musik, WL, singer, penari. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini buat mereka semua. Biar di dalam kehidupan sehari-hari mereka membangun hubungan yang indah dengan Engkau. Mereka memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami memberkati mereka. Turunkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Di dalam pelayanan mereka, di dalam tiap-tiap minggu mereka melayani Engkau. Melayani sidang jemaat-Mu. Urapan-Mu mengalir. Kehidupan-Mu mengalir lewat anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu benar-benar melingkupi mereka. Dan hadirat-Mu itu mengalir, memberkati sidang jemaat-Mu Kahal. Terima kasih Bapa, sekali lagi mengucap syukur Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami percaya Engkau mendengar doa hamba-Mu dan Engkau menjawab doa hamba-Mu. Dan sebentar kalau kami mendengar firman-Mu, siapkan hati hamba-hamba-Mu semua Tuhan yang hadir pagi hari ini. Siapkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini kita akan ambil dari perikop kisah yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, yaitu tentang riwayat Jenderal Naaman yang sakit kusta. Dia adalah seorang jenderal bangsa Aram. Dia sakit kusta dan mujizat Tuhan dinyatakan dia disembuhkan. Nah, saudaraku, cerita tentang Naaman ini memberi pada kita banyak pelajaran. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan mengekspos, ya, jadi kita menyoroti akan tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah kesembuhan Jenderal Naaman ini. Nah, kita akan soroti saudara ya, siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa yang menarik ini. Saudaraku, yang pertama
kita akan soroti sang jenderal yang bernama Naaman ini. Itu ada di ayat yang pertama, saudara. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Ya, saudara. Jadi kita akan menyoroti pertama tentang Naaman. Tapi ada baiknya kita baca terlebih dahulu, saudaraku ya, ayat-ayatnya, supaya nanti kita punya gambaran secara keseluruhan. Nah, nanti baru kita menyoroti. Yang pertama Naaman, kemudian yang lain-lain. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, kepada raja, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Pembacaan sampai di sini dulu, saudaraku, dan kembali kita akan mengekspos atau menyorot tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini. Tadi kita sudah singgung, saudaraku. Yang pertama adalah Naaman terlebih dahulu yang ada di ayat pertama. Dia adalah seorang panglima Raja Aram, seorang yang terpandang. Ya, Naaman itu terpandang, saudara. Jadi pertama dia pangkatnya tinggi, dia panglima, dia jenderal, saudara, di kerajaan Aram. Dia terpandang, anak buahnya semuanya menghormati dia, mengagumi dia. Karena apa? Karena kemanapun dia pergi, selalu dia berhasil, menang sebagai seorang panglima, seorang jenderal, dia memimpin pasukan dan dia selalu beroleh kemenangan. Jadi dia sangat disayang oleh tuannya, oleh Raja Aram. Nah, saudaraku, kalau kita rinci seorang pahlawan tentara, seorang panglima, ya saya sebut jenderal, begitu ya, pangkatnya sangat tinggi, bahkan mungkin yang tertinggi, saudaraku ya. Kemudian selalu menang perang, ya berhasil, jadi dia secara prestasi dalam posisinya sebagai panglima, dia itu berhasil, saudaraku ya, dia sukses. Kemudian dia, karena itu dia disayang oleh raja, dia dihormati, terpandang, dihormati oleh semua orang di negerinya. Dan satu lagi ditambahkan, saudaraku, kalau kita menyoroti jenderal Aram ini, yaitu Naaman, dia kaya raya, saudara. Ya pantas ya, seorang panglima yang dengan pangkat sangat tinggi, pasti dia juga berkelimpahan dengan harta.
Nah, kekayaannya seperti apa kita akan lihat di ayat yang kelima, saudara. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan. Jadi karena dia itu mau minta tolong kepada Raja Israel supaya dipertemukan dengan Nabi di Samaria itu. Nah, dia membawa persembahan, saudara, yang membawa ini hadiah gitu ya. Nah, persembahannya coba kita perhatikan, saudaraku. Pertama dikatakan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Saya kira bukan pakaian biasa, pakaian istimewa yang sangat mahal harganya. Nah, saudara, ada 3 yang dibawa, yaitu 10 talenta perak. Kira-kira 10 talenta perak itu berapa banyak perak yang dia bawa untuk persembahan? Ini menggambarkan kekayaan dari sang panglima, sang jenderal ini. Saya akan ngajak saudara menghitung persembahan yang dia bawa dalam rombongannya ketika dia mau minta tolong kepada Raja Israel supaya dia bisa disembuhkan. Dikatakan di situ 10 talenta perak. 1 talenta itu 34 kilogram, saudara. Itu 1 talenta itu menurut ukuran timbangan orang Israel itu 34 kilogram. Jadi kalau 10 talenta perak itu 340 kilo perak yang dia bawa untuk persembahan. Nah, saya coba cari harga perak, saudara. Saudara nggak ngerti ya harga perak berapa? Saya coba buka di Google, harga perak hari ini, saudara, itu kurang lebih per gramnya 8.000. Lumayan ya. Ya, perak itu lumayan harganya, 8.000 rupiah per gram. Nah, kalau saya hitung, saudara, 8.000 rupiah per gram, kalau 340 kilogram, maka kurang lebih kita temukan 2,7 miliar rupiah. Itu peraknya saja, saudara. 340 kilo itu kalau 8.000 per gram kira-kira 2,72 miliar. Kemudian emas yang dia bawa itu 6.000 shikal. Nah, 1 shikal itu adalah ukuran kurang lebih 11,4 gram. Nah, kalau dikalikan 6.000, saudaraku, jadi 68 miliar rupiah dengan harga emas taruh kata 1 juta per gram. Wih, 68 miliar itu untuk upeti saja, saudaraku. Untuk ukuran nilai sekarang. Kaya sekali ini Jenderal Naaman, saudara. Kemudian 10 potong pakaian, pakaiannya nggak tahu harganya berapa, saudaraku, tapi pasti pakaiannya sangat mahal. Nah, ini jenderal, ini panglima, udah seorang yang hebat, selalu menang, disayang rajanya, dihormati bawahannya, terpandang, kaya raya, tapi dia sakit kusta, saudara. Menyedihkan ya, sakit kusta adalah jenis sakit yang tidak ada obatnya pada zaman itu. Orang kalau sudah sakit kusta itu sudah hopeless, saudara. Jadi sudah benar-benar dead man walking gitu ya, tinggal tunggu waktu. Dan penderitaannya sangat mengerikan karena lama-lama orang akan takut mendekati dia. Nah, saudaraku, saya membayangkan bahwa mungkin pada saat awal-awal dia sakit kusta itu tidak banyak yang tahu bahwa dia berpenyakit. Karena apa? Karena setiap kali dia tampil, dia memakai seragamnya, dia memakai pakaian perangnya, pakaian jenderalnya, pakaian panglimanya itu, sehingga kusta yang ada di tubuhnya itu tertutup, saudara, oleh pakaian yang sangat mewah, yang sangat indah dipandang. Dengan kegagahannya, dia berdiri di hadapan prajuritnya, di hadapan raja,
itu Jenderal Naaman atau Panglima Naaman ini sepertinya nggak ada masalah. Tetapi dia mengidap kusta. Nah, yang tahu kalau dia itu mengidap kusta siapa, saudara? Ya pasti istrinya, ya. Kan di rumah dia nggak pakai pakaian terus ya. Dia buka-buka baju dan kustanya makin lama makin melebar. Makin lama makin memenuhi akan kulit tubuhnya. Lama-lama tidak bisa ditutupi, saudara. Tapi selama dia masih bisa tutupi, dia tutupi, saudara. Nah, di sini pelajaran yang kita petik, makna rohani dari kusta itu kita tahu ya, kusta itu adalah seperti dosa yang menggerogoti akan hidup manusia dan berujung kepada maut. Arti rohani dari kusta itu adalah dosa. Nah, demikian saudaraku, orang itu boleh seorang berhasil, boleh seorang memiliki pangkat tinggi, terpandang, dia boleh menjadi seorang yang dihormati, disayang oleh raja, tetapi kalau dia punya kusta, saudaraku, dia menuju kebinasaan. Nah, Naaman tahu akan hal itu. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati karena sakit kusta ini, mati dengan tidak terhormat. Nah, saudara, orang yang tinggal serumah dengan dia itu tahu, saudara. Orang yang mencuci bajunya tahu, saudara. Karena ada lengket-lengket, dia tahu. Pembantu di rumah tahu. Tapi orang-orang di istana enggak tahu, saudara. Orang-orang di kantor panglima itu enggak ada yang tahu. Kalau dia enggak cerita, saudaraku. Bukankah ini sama dengan kehidupan orang-orang sukses yang dia menyimpan dosa, dia menyimpan kelemahan-kelemahan, dia menyimpan sesuatu yang dia sembunyikan di hadapan publik. Tetapi orang-orang yang dekat dengan dia tahu apa yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Yang diidapnya itu semua orang yang ada di rumah tahu. Saudaraku, orang yang paling tahu kekurangan, kelemahan diri kita adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Para pembantu di rumah, ya PRT, pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, itu orang yang paling tahu. Ini majikanku ini Kristen, tapi kalau di rumah kok boten Kristen begitu ya. Itu tahu, saudara. Tahu, ngerti. Mulutnya seperti apa, kalau marah maki-maki, banteng piring, dan sebagainya, nggak bisa menguasai diri. Itu yang tahu orang di rumah. Kalau di gereja bisa jadi seperti malaikat, saudara. Tapi kalau sudah di rumah jadi seperti apa, itu aslinya. Disembunyikan dengan pakaian jenderal, Naaman, nggak ada yang tahu. Tapi begitu di rumah, dia pakai pakaian sehari-hari, kelihatan semua akan kustanya. Dia frustrasi dengan itu, saudaraku. Frustrasi. Nah, itu situasi dari Naaman. Dan tentunya dia ingin sembuh. Seperti halnya, saudaraku, orang yang sukses dalam banyak hal, tetapi dia bergumul dengan dosa dan kelemahan. Dia ingin lepas. Dia ingin sembuh, tanda kutip, saudaraku. Nah, kita lihat, saudara, sekarang tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini tanpa nama, yaitu seorang gadis Ibrani yang menjadi pelayan dari istri Naaman. Siapakah dia? Digambarkan, dijelaskan di dalam ayat yang kedua dan 3. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, karena dia tahu bahwa majikannya yang pria itu Jenderal Naaman, Panglima Naaman itu ternyata punya sakit kusta dan dia stres dengan penyakitnya. Dia sedih dengan penyakitnya. Dia berkata kepada nyonyahnya, "Nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Kemudian dia cerita tentang
Dulu pernah ada nabi bernama Elia yang sudah diangkat Tuhan ke surga dan dia menurunkan jubahnya kepada muridnya yang bernama Elisa. Dia cerita karena dia seorang gadis Ibrani. Dia mendengar cerita itu dari orang tuanya barangkali. Tapi saudaraku, nasib dari gadis ini kalau kita menoleh ke belakang, itu nasibnya sangat buruk. Karena dikatakan orang Aram keluar bergerombol membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Kita tidak tahu dengan jelas akan peristiwa apa yang menimpa anak ini. Saya kira dia masih kecil pada waktu dia diculik, dibawa, dan dijadikan budak. Dan entah bagaimana oleh ketetapan Tuhan dia bisa menjadi pelayan di rumah Jenderal Naaman. Dia seorang gadis Ibrani yang dia mendengar akan cerita-cerita tentang kuasa Allah, kuasa Elohim, Allah Israel yang bekerja melalui Nabi Elia dan Elisa. Dia tahu itu dan dia dengar itu dan dia percaya. Tetapi nasibnya tidak baik. Saya nggak tahu apakah keluarganya masih hidup atau tidak. Mungkin kakaknya melawan dibantai. Ayah ibunya mencoba mencegah anak ini dibawa dan dibantai juga. Mungkin dia kehilangan seluruh keluarganya. Dan dia sebatang kara menjadi seorang budak, seorang hamba yang tidak punya akan hak apapun juga. Tapi saya juga nggak ngerti saudaraku, dilihat dari kedekatan si gadis ini dengan nyonyahnya mungkin karena gadis ini perilakunya itu sangat manis sehingga dia disayang oleh majikannya, oleh nyonyahnya. Sehingga apa yang dia katakan didengar oleh nyonyahnya. Saudara, di sini kita belajar, gadis Ibrani ini namanya tidak disebut, dia adalah seorang tawanan, mungkin sejak kecil bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih seorang anak gadis kecil, dia sudah diculik, keluarganya mungkin dibunuh, nasibnya sangat buruk. Namun seburuk apapun akan masa lalunya, gadis ini tidak membiarkan kepahitan itu menguasai sehingga menjadi dendam, kebencian, amarah yang menguasai dirinya. Enggak, dia tetap menjadi milik dari Yahweh Elohim, dia tetap menjadi anak Tuhan dimanapun juga dan dalam situasi kondisi apapun juga. Dia saat itu alami. Nah saudaraku, dia nggak pernah punya pikiran jahat. Tetap dia ingin menjadi berkat bagi semua orang. Dia tetap lembut dan penuh kasih. Dan tentunya sebagai gadis Ibrani yang punya iman, dia menceritakan kepada nyonyahnya. Nyonya, di Samaria, di tanah Israel di mana itu adalah tanah leluhurku, di sana ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dia punya kuasa dari tempat maha tinggi. Dia bisa buat mujizat kalau saja Tuhan jumpa dengan Elisa, pasti Tuhan akan disembuhkan. Percaya saudara, nyonya ini percaya, cerita pada suaminya, Naaman percaya dan beroleh pengharapan. Kemudian Naaman menghadap kepada raja, dia cerita begini. Rajanya ya karena sayang pada jenderal ini, pada panglima ini, akhirnya saudara, dia diberi izin, bahkan rajanya, sudahlah aku yang tulis surat. Nah raja ini menulis surat saudara kepada Raja Israel. Nah Raja Israel tuh dengan Raja Aram segan sekali, takut sekali. Nah, mereka pada waktu itu memang tidak sedang berperang, berdamai. Nah ketika itu surat itu berkata begini, sesampainya surat ini kepadamu, hai Raja Israel, begitu ya, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, tangan kananku, panglimaku ini, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah ini kata-kata supaya engkau menyembuhkan itu maksudnya ya hantar dia kepada orang yang bisa menyembuhkan, begitu.
Salah ngerti, saudaraku, Raja Israel. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Masuk kepada tokoh ketiga, yaitu Raja Israel. Raja Israel itu tidak mengenal kuasa Elohim. Dia raja, dia memerintah, tapi sebenarnya dia nggak punya hubungan, nggak punya iman bahwa dia sebagai Raja Israel, mestinya dia itu percaya dan yakin bahwa ada kuasa Elohim atas bangsanya. Tapi dia kehilangan iman. Nah, saudara, karena itu maka dia pikirannya jadi negatif. Dia berpikir negatif, dia berpikir bahwa ini pasti cari gara-gara mau perang ini. Emangnya aku ini Allah? Emangnya aku ini sakti, bisa nyembuhin orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Dia stres, saudara, frustrasi. Dan dia juga tidak menyadari bahwa di negerinya itu ada Elisa, seorang abdi Allah yang diurapi. Rupanya dia nggak ada hubungan, saudara. Nah, di sini adalah sebuah gambaran. Ini orang Israel, Raja Israel, pemimpin Israel pada masa itu, tapi tidak menyadari bahwa Israel itu adalah umat Tuhan yang punya Elohim, punya Allah yang mengasihi akan umatnya. Bahkan Samaria, yaitu wilayah pemerintahan Raja Israel ini, itu di sana ada Nabi Elia dan Elisa, saudara. Jadi saudara jangan salah ngerti ya, Elia dan Elisa itu bukan nabi di Yehuda, bukan. Tapi nabi di Samaria. Karena Tuhan mengasihi. Meskipun raja-raja Israel, kita tahu ya bahwa setelah Salomo itu pecah jadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, kerajaan Israel ini kan paling jadi masalah, saudara. Nyembah berhala lah, di sana ada Ahab yang nikah dengan Isabel dan sebagainya. Tapi justru di sini, di wilayah yang melawan Tuhan ini, yang meninggalkan iman sejati dari nenek moyang mereka, itu justru disitulah Tuhan mengirimkan Elia dan Elisa. Nah, saudaraku, tapi dia tidak menyadari bahwa di situ ada seorang nabi yang diurapi Tuhan. Ini gambaran dari kalau orang Kristen ya, saudaraku, orang Kristen tapi nggak ngerti bahwa Tuhannya berkuasa, bahwa firman yang dia miliki yang nggak pernah dibaca di rumah, yang dibiarkan Alkitabnya berdebu itu sebetulnya merupakan sumber dari kuasa Tuhan. Nggak ngerti. Akibatnya ketika ada masalah mengoyak baju, kemudian pikirannya negatif, ini Raja Aram cari gara-gara, emangnya aku bisa nyembuhin. Memang dia nggak bisa nyembuhin, tapi minimal kalau dia tahu bahwa ada Elisa, tentunya dia punya pengharapan. Ini nggak punya pengharapan karena nggak kenal akan kuasa Tuhan. Paham ya saudaraku ya? Ini adalah tokoh yang ketiga. Dan tokoh yang keempat, saudaraku. Menarik ini, tokoh yang keempat adalah Elisa. Elisa ini adalah seorang abdi Allah. Ayat yang ke-8, saudara saya bacakan. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Elisa ini tahu akan dirinya sebagai abdi Allah yang punya tanggung jawab. Dia dengar mungkin dari anak buahnya, dari pegawainya, bahwa Raja Israel ketakutan, stres, teriak-teriak, mengoyakkan baju. Elisa nulis surat, dia berkata, mengapa kamu kok sampai stres seperti itu? Mengapa kamu kok sampai frustrasi seperti itu, mengoyakkan baju segala? Ini ada aku abdi Allah, seorang nabi. Ini gambaran dari orang yang tahu siapa dirinya. Dia sebagai hamba Tuhan, dia punya tanggung jawab. Ini bagianku.
Kalau ada hal-hal semacam ini bagianku. Saudaraku, gereja Tuhan yang diurapi oleh Tuhan seharusnya bertindak seperti Elisa. Ada hal-hal yang ini memang jatahku, ini memang bagianku. Kalau aku nggak bertindak, akan hancur ini, negeri ini akan hancur. Dan dia bertindak. Ini bagianku, serahkan padaku. Dan dia berani tampil, saudara, pada waktunya. Dan benar-benar dia ambil tanggung jawab itu. Nah, kemudian ayat 9 saya baca lebih lanjut, saudaraku. Jadi kita sudah belajar 4 ya. 4 ya, ada Naaman, ada gadis Ibrani, ada Raja Israel yang frustrasi, dan ada Elisa yang bertanggung jawab dan ngerti siapa dirinya. Kemudian ayat 9 saya bacakan, datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Elisa nggak mau keluar, saudara, meskipun itu jenderal dengan rombongannya ada di depan pintu rumah, keluar aja enggak, saudaraku. Dia cuma berpesan, pergi ke sungai Yordan, kemudian tenggelamkan tubuhmu 7 kali, kemudian kamu akan sembuh. Pesannya cuma begitu, dia nemui aja enggak, saudaraku. Ayat 11, reaksi dari Naaman, saudara. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, Naaman ini punya konsep, saudara. Kalau dia datang kepada abdi Allah, itu caranya harus begini. Dia harus nemui aku, kemudian dia menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku untuk menyembuhkan aku. Tapi ini enggak. Nemui aja enggak mau, keluar dari rumah aja enggak mau, dia cuman kasih pesan supaya aku mandi di sungai. Akibatnya apa? Karena dia mikir dengan pikirannya sendiri. Saudara, kalau urusan sama Tuhan jangan mikir dengan pikiran sendiri, jangan pakai akan logika sendiri. Kita harus belajar menjadi taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, suruh jungkir balik, suruh apa, begitu ya. Bukankah Bapak akan melakukannya? Karena Bapak kesini kan mau sembuh. Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, saudara, di sini kita menangkap. Ketika Tuhan mau menyelesaikan masalah yang tersembunyi, maka justru yang tersembunyi itu harus dibuka, saudara. Naaman, kenapa kok enggak mau? Meskipun kalau ada yang lebih sukar, ya, kan dikatakan ini anak buahnya sudah nangkep, kalau disuruh yang lebih sukar, pasti Bapak akan lakukan, akan menjalankan karena Bapak ingin sembuh. Nah, sekarang ini kan cuma suruh mandi. Kenapa kok Bapak nggak mau? Ya tentunya ada alasannya, saudaraku. Menurut saya alasannya, selama dia masih memakai baju jenderalnya, baju atau seragam panglimanya, anak buahnya nggak lihat akan kustanya. Anak buahnya tahu bahwa dia punya kusta, tapi kan nggak kelihatan, saudara. Nah, di sini dia disuruh mandi di sungai Yordan. Nah, pada waktu mandi kan dia disuruh buka pakaian, saudara. Nah, ketika buka pakaian kan itu berarti seperti menelanjangi akan borok yang ada dalam dirinya untuk dilihat. Seperti dipamerkan di hadapan akan anak buah yang menghormati dia. Saudaraku, meletakkan gengsi
Meletakkan reputasi adalah langkah pertama terjadinya pemulihan. Itu pesan dari kisah Naaman, saudara. Naaman tahu bahwa dia perlu mujizat kesembuhan. Tetapi caranya, ya kamu buka baju di hadapan anak buahmu. Nah, ayat 14, maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudaraku, kisah ini menarik untuk direnung. Menjadi tahir, menjadi sembuh karena mujizat, tetapi dia harus melalui itu semua. Dia harus melalui akan kisah itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus rela dilihat. Sepertinya tanda kutip dipermalukan di hadapan anak buahnya. Tetapi itu jalan menuju kesembuhan, menuju pemulihan. Nah saudara, kita simpulkan ya, kita simpulkan. Pertama, Naaman itu gambaran dari orang yang sukses, orang yang hebat di luar, tapi dia punya penyakit yang tertutup, yang tersembunyi, yang menuju kepada kematian. Nah, dia ingin sembuh. Meskipun dia sadar sepenuh bahwa hartanya nggak bisa diandalkan, bahwa pangkatnya juga nggak bisa diandalkan, dia mendengar, dia mau mendengar informasi dari seorang hamba perempuan, seorang pelayan dari istrinya, seorang gadis Ibrani. Nah saudaraku, ini juga kerendahan hati yang pertama, yang harus disusul dengan kerendahan hati kedua tadi ketika dia membuka bajunya dan dia mencelupkan diri, ya mandi di sungai Yordan itu. Kemudian kita lihat gadis ini. Pelajaran apa yang kita petik, saudaraku? Gadis ini dia namanya tidak dikenal. Maukah saudaraku kita menjadi orang yang tidak dikenal namanya, tetapi kita siap untuk jadi berkat bagi orang lain. Seorang yang punya latar belakang yang pahit, yang kalau dia memilih untuk jadi pahit hati, dan memilih untuk berontak kepada Tuhan, dia bisa. Tapi dia enggak mau. Dia menyerahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang berkuasa sepenuh untuk menjaga dan memelihara dia. Dan dia memilih untuk tetap lembut dan penuh kasih dan siap jadi berkat. Makanya dia menceritakan akan kebenaran tentang adanya nabi di Israel kepada nyonyahnya. Dia jadi saluran berkat. Kalau enggak ada gadis Ibrani ini, mujizat ini enggak pernah terjadi, saudaraku. Yang ketiga, Raja Israel yang meskipun dia raja dari umat Tuhan, tapi dia tidak mengenal akan Tuhannya. Sehingga pikirannya negatif, gampang frustrasi, mudah putus asa, dan karena dia juga tidak menyadari bahwa ada hamba Tuhan yang ditaruh di antara negerinya itu, di antara rakyatnya, yaitu orang-orang yang tinggal di Samaria. Tidak menyadari bahwa ada seorang yang diurapi yang namanya Elisa. Dan yang keempat adalah Elisa. Saudaraku, Elisa ini seorang hamba Tuhan yang gak peduli. Siapapun yang datang, aku menjalankan tugasku, menjalankan bagianku. Yaitu aku melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Tuhan menyuruh aku untuk berkata, ayo Pak Jenderal, kamu masuk ke sungai, mandi 7 kali, nanti kamu sembuh sendiri. Kamu akan tahir. Enggak perlu dijumpai, enggak perlu. Karena kalau ngamuk gimana, kalau marah gimana, udah biar. Jadi seorang hamba Tuhan seperti Elisa ini luar biasa, saudaraku. Dia hanya nurut sepenuh pada apa yang Roh Kudus katakan. Tuhan katakan, dia sampaikan. Dan nanti di belakang kalau saudara baca lebih lanjut, mau dikasih duit aja enggak mau, saudaraku. Seorang hamba Tuhan yang sejati itu bukan hamba uang, saudara. Dan ketika Tuhan berkata jangan,
jangan terima persembahan, ya dia taat, dia tidak mau menerima persembahan. Saya ingat saudara ketika beberapa waktu yang lalu, saya ada di kamar mandi, kemudian sedang cuci rambut. Waktu saya keluar dari kamar mandi, pembantu berkata, "Pak, ada tamu menunggu." Waktu saya keluar, saya jumpai ternyata tamu ini seorang hamba Tuhan dari Jerman. Nah, pada waktu saya di kamar mandi, saudara, itu jelas sekali Roh Kudus berkata, "Hambaku, aku mengutus engkau pergi ke Jerman untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sudah aku ajarkan kepadamu selama ini." Nah, pada waktu itu saya berkata, "Tuhan, kok jauh sekali harus ke Jerman? Belum lagi biayanya mana, begitu ya, kan tidak murah." Nah, pada waktu itu saya keluar dari kamar mandi masih merenung-renung, ini kok Tuhan bicara aku suruh ke Jerman, tiba-tiba di depan ada seorang anak muda yang adalah pendeta dari Jerman, saudaraku. Yang kemudian dari ngomong-ngomong dia tanya, "Om, sudah sudah pergi ke Jerman?" "Oh ya, 2 tahun yang lalu saya ke sana," gitu ya. Memang saya baru saja 2 tahun yang lalu ke Jerman. Saya melayani, "Kalau di kota kami di Kaiserslautern sudah atau belum?" Belum. Kaiserslautern itu mana? "Oh, itu yang terkenal sepak bolanya dan sebagainya." Dia cerita-cerita. Kemudian dia kasih oleh-oleh coklat, kemudian dia mampir ngobrol-ngobrol. Kemudian dia ngundang, "Om, pergi Om ke Jerman lagi melayani tempat kami." Saya tertegun, saudara. Saya berkata, sebentar. Tadi di kamar mandi Tuhan suruh saya pergi ke Jerman, saya keluar kok ketemu kamu orang Jerman gitu ya. Maksudnya orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Nah, dari situ saya tahu bahwa ini peneguhan. Dan setelah itu saya berdoa, saudara. Saya bilang, nanti saya berdoa, kalau memang Tuhan suruh, saya akan berangkat. Waktu saya berdoa, Tuhan berkata, "Pergi." Ya, terus saya balik tanya, "Lah Tuhan, uangnya mana? Dananya mana?" Nah, Tuhan kasih, saudaraku. Entah bagaimana Tuhan memberkati berlimpah-limpah sampai ya buat kami berdua pergi ke sana, pulang pergi dan tinggal di sana untuk hidup beberapa waktu, untuk biaya perjalanan dan sebagainya berlimpah, saudaraku. Nah, waktu itu saya bertanya pada Tuhan, "Tuhan, kenapa kok engkau memberi sangu begini banyak untuk hambamu berdua?" Jawaban Tuhan adalah, "Kali ini kamu pergi ke sana dan kamu tidak boleh menerima persembahan, amplop berapapun nggak boleh." Nah, ini mungkin seperti Elisa ini, saudaraku, ada waktunya hamba Tuhan diberkati, tapi ada waktunya hamba Tuhan harus menolak akan berkat dalam pelayanannya. Dan itu saya alami, saudaraku. Kami berdua akhirnya berangkat ke Jerman. Waktu kami berangkat ke sana, saya tulis surat kepada teman-teman yang ada di Jerman, kepada tempat-tempat yang akan kami layani, buat kami tolong cukup sediakan tempat untuk kami tinggal selama kami melayani. Untuk urusan persembahan buat kami, Tuhan melarang kami untuk menerimanya. Saya share, saudara ya, lewat email pada waktu itu. Dan itu membuat mereka bingung. Kok sampai begini? Ya, saya bukan nggak mau, saya bilang begitu. Saya bukan nggak mau terima persembahan. Karena mereka tetap menyediakan persembahan. Di akhir dari pelayanan kami selalu ada amplop. Saya bilang, nggak boleh, bukannya nggak mau, tapi dilarang oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan lebih. Nah, saudara, yang seperti ini hamba-hamba Tuhan harus peka. Harus peka bahwa tidak selalu hidup kita, berkat yang kita terima itu dikaitkan dengan pelayanan yang kita lakukan. Ada kalanya kita melayani dan kita nggak boleh terima berkat dari pelayanan. Ada kalanya, saudaraku. Itu saya alami. Ya, sampai yang lucu itu di Hamburg ya. Ini Dr. Paulus tahu pada waktu itu. Di Hamburg ini, saudara,
pendeta di mana saya tinggal, ya, hamba Tuhan, gembala sidang di mana saya tinggal di rumahnya, itu orangnya baik sekali, orangnya cinta Tuhan. Dia ingin memberi persembahan, saya bilang enggak boleh, saya enggak boleh terima. Saya enggak boleh terima, Tuhan sudah melarang, jadi saya enggak boleh salah sama Tuhan. Loh kenapa gitu? Kami kan sudah diberkati, kami ingin memberkati. Iya, tapi kali ini enggak boleh. Jadi janganlah, daripada saya dosa sama Tuhan. Kemudian dia masuk kamar. Dia keluar bawa jas. Ini aku punya jas kebesaran. Badannya dia agak kecil, saya lebih besar. Jas kebesaran. Ini cocok untuk kamu, untuk Kohin ini cocok. Kemudian jas itu dikasih. Saya mikir, Tuhan kalau terima persembahan uang enggak boleh, kalau jas mungkin boleh gitu ya. Saya coba saudara, cingkrang tangannya. Dia masuk lagi, keluar bawa sepatu. Jadi rupanya dia enggak enak. Kalau mosok toh kami sudah dilayani, mosok kami enggak kasih berkat pada hamba Tuhan. Saya bilang saya mau. Saya di mana-mana habis pelayanan terima berkat juga saya terima. Tapi kali ini enggak boleh. Ini seperti pengalaman dari Elisa. Yang mau dikasih uang seberapapun dia nggak boleh, nggak mau, dia menolak. Dan kalau saudara baca itu seperti itu, saudara. Dan akhirnya sepatunya itu, sepatu ini ukurannya persis. Saya pakai sesek, saudara, nggak bisa saya pakai. Akhirnya saya nggak terima apa-apa. Pada waktu di Berlin, anak-anak Berlin ngerti saya suka biola dan saya cari biola di sana, biola bekas. Itu mereka pergi ke toko dan mau belikan biola. Saya bilang nggak mau loh, kalau kamu beli ya kamu pakai sendiri, aku nggak mau bawa. Jadi saudaraku, ada waktunya menjadi hamba Tuhan, kita nggak boleh jadi hamba uang. Nggak boleh saudara. Kita memang hidup dari pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberkati hambanya. Tapi ada waktunya hamba Tuhan harus taat ketika disuruh menolak. Nah, karena saya sudah dikasih sangu lebih dari cukup, saudaraku, sampai pulang. Nah, ketika di Belanda, itu lucu, saudaraku, di Belanda itu hamba Tuhan itu sudah menyediakan amplop untuk kami. Saya bilang saya nggak boleh terima, gimana ini? Akhirnya, ya sudah saya titip, kasihkan hamba Tuhan di Indonesia namanya ini. Oke, nanti saya antar. Saya sampaikan. Jadi begitu saudaraku, kisah dari Naaman ini, itu kalau sampai pada Elisa, itu gambaran dari ketaatan seorang hamba Tuhan. Dia harus berani tampil dan melakukan apa yang menjadi bagiannya, tetapi dia tidak boleh menjadi hamba uang. Kalau Tuhan berkata tolak, tolak. Tuhan berkata terima, ya diterima. Saudara, kepekaannya harus seperti, kita harus belajar peka. Kepekaannya luar biasa, kita harus belajar peka seperti Elisa ini. Demikian berkat firman Tuhan pada kesempatan ibadah raya kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita sama-sama diberkati dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, jadikan pedoman dalam hidup kita. Sekarang kita diberi kesempatan untuk sama-sama memberikan persembahan. Tuhan sudah memberkati dan memelihara kita, dan kita mau berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Dan biar kiranya Dia menguduskan, menyucikan berapapun persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, makasih kami naikkan syukur Engkau memeliharakan kami, Engkau memberkati kami. Dan Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, untuk mempersembahkan akan sebagian dari berkat yang Tuhan percayakan pada kami. Kiranya Engkau menguduskannya, kiranya Engkau boleh menerimanya, sebab inilah hati kami, inilah kasih kami kepadamu. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan hati tulus, memberi dengan kasih kepadamu. Apa yang ditransfer oleh anak-anak-Mu, Engkau akan memberkati, bahkan melipat gandakan apa yang ditabur ini. Karena kami percaya Tuhan, barang siapa menabur, dia akan menuai. Kami naikkan syukur Tuhan untuk kesempatan ini, dan Tuhan karuniakan akan hikmat untuk para pengelola dari keuangan gereja yang terkumpul, biar dapat dipakai dengan hikmat dan dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat di rumah masing-masing kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat Tuhan. Para kekasih Tuhan umat tebusan biji mata Allah, setelah engkau mengikuti seluruh rangkaian ibadah raya hari ini, sekarang turun kiranya kasih karunia, damai sejahtera, berkat-berkat terbaik, rohani, jiwani, jasmani atas saudara-saudari, anak-anaknya, umatnya yang dikasihinya. Turun akan segala yang terbaik atas Anda semua. Kiranya kasih Bapa Surgawi, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian hari ini, esok, dan sampai seluruh bumi penuh kemuliaannya, hingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berjalanlah senantiasa dalam kasih karunia dan kuasa-Nya sampai Dia datang kembali. Kita semua yang diberkati katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah offline loh. Tapi juga kita harus tetap menggunakan tata cara yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita tetap pakai masker. Yang kedua, kita harus membasuh kaki kita di tempat yang sudah disediakan. Dihimbau untuk tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Jadi untuk keamanan bersama ya. Yang ketiga, kita juga harus antri di tempat cuci tangan. Kita akan diarahkan untuk membasuh tangan kita di wastafel yang sudah disediakan. Di situ akan ada aser yang menghimbau saudara-saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, kita akan melakukan pengecekan suhu. Bagi saudara-saudara semua yang suhu tubuhnya di atas 37,5 akan dikarantina sementara untuk menurunkan suhu tubuh dulu. Dan apabila suhu tubuh tetap 37,5, maka kami akan menghimbau saudara semua untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi bagi jemaat yang ingin ikut ibadah offline tapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan,
dihimbau untuk tetap mengadakan ibadah online di rumah. Juga untuk usia 12 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas, kami menghimbau untuk mengadakan ibadah online dulu di rumah demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Yang kelima, kita akan memasuki ruang ibadah yang akan diantar oleh usher dan kita tidak boleh duduk berpindah-pindah. Jadi kita duduknya akan sendiri-sendiri dan tidak diperkenankan untuk memindahkan kursi dan pindah tempat duduk. Yang keenam, setelah ibadah selesai, kita akan diarahkan untuk menuju pintu utama. Setelah itu kita harus pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh berkerumun di depan ataupun di tempat parkir ya. Jadi selama kita ibadah offline, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah diterapkan supaya apa? Supaya kita semua tetap sehat dan terhindar dari corona. Tuhan Yesus memberkati.